وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون صدق الله العظيم. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Kita sudah mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Qur'an surah Al-An'am ayat 151. Langsung saja kita dengarkan tausiah dari guru kita Ustadz Hasbi dengan temanya adalah jangan takut miskin karena anak. Silakan Ustadz Fadal. Terima kasih guru kita semua, Kang David Khalik. Adik-adik semua pemirsa Cahaya Hati Indonesia, semuanya dirahmati, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Boleh adik-adik yang ada di sini juga yang ada di rumah pemirsa ikutin saya punya ngaji. Siap? Ayo. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. ولا تقتلوا أولادكم ولا تقتلوا أولادكم من إملاق من إملاق نحن نرزقكم نحن نرزقكم وإياهم. وإياهم. Satu lagi ada lafaz yang mirip dengan ayat itu di surat Al-Isra ayat 31. Ikutin sekali lagi adik-adik dan semua pemirsa yang ada di rumah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Nahnu نحن narzuquhum نرزقهم wa iyyakum وإياهم inna qatlahum إن قتلهم kana khita'an kabira كان إختا kabira. Alhamdulillah suaranya luar biasa. Apalagi adik-adik yang ngaji, Masya Allah. Mudah-mudahan bisa melembutkan dan mensucikan semua hati kita dan semua hati orang-orang Indonesia dan dunia. Adik-adik, jangan pernah sekali takut miskin karena anak. Di ayat yang tadi dibaca, surat Al-An'am ayat 151. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqtulu auladakum min imlaq." Jangan pernah sekali-kali kamu bunuh punya anak karena takut miskin. Kenapa tidak boleh dibunuh anak kita? Allah Subhanahu wa taala melanjutkan jawabannya, "Nahnu narzuqukum wa iyyahum." Kami memberikan rezeki kepada kalian, maksudnya ke emak bapak, ke ibu bapak. Dan Allah juga memberi rezeki kepada anak-anak kita.
Jadi misalnya kalau bapak kita punya gaji 7 juta, yang 5 juta untuk keluarga, yang 2 juta untuk kita di pesantren, maka yang 5 juta itu rezeki emak bapak, dan yang 2 juta itu rezeki kita sebagai anak yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada emak bapak. Nah, ayat ini asbabun nuzulnya atau latar belakang ayat ini dulu Breto, tahu Breto? Breto dahulu orang-orang Arab jahiliyah ada orang yang hidupnya miskin. Susah, makan susah, sendiri aja hidup miskin, sendiri saja hidup susah. Kemudian lahirlah anak, sesudah lahir anak kemudian dibunuh. Tetapi zaman sekarang di sono, di Blebah sono, bukan di Indonesia. Anak dalam usia 3 bulan 4 bulan di rahim ibunya, Masya Allah sudah dibunuh atas nama aborsi. Bapak-bapak, Kang Hafid Dali. Kemudian adik-adik semua, bapak-bapak, ibu-ibu semua jamaah cahaya hati Indonesia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada kalanya Allah menitipkan rezeki anak kepada ibu bapak. Tetapi di surat Al-Isra ayat 31 itu justru Allah menitipkan rezeki emak bapak kita kepada siapa? Kepada anak. Karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Nahnu narzuquhum." Dan kami memberikan rezeki kepada siapa? Kepada anak-anak kita. Wa iyyakum, dan kepada kalian ibu bapak. Makanya urusan rezeki adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi nih anak kita kemudian besar menjadi orang yang hebat, boleh jadi akan menjadi presiden, boleh akan jadi menjadi kemudian menteri, jadi pengusaha, jadi pesepak bola yang handal, kemudian hafal Al-Quran. Masya Allah, tidak sedikit anak-anak Indonesia yang hafal Al-Quran seperti Musa Al-Hafiz, 5 tahun hafal Al-Quran. Kemudian bisa menjadi jalan rezeki buat emak bapaknya. Adik-adik kalau kita lihat, kalau orang mau berangkat haji, ya Jawa Barat misalnya, itu masa tunggunya 20 tahun sampai 30 tahun. Tetapi kalau kemudian anaknya hafal Al-Quran, kemudian diundang oleh kerajaan Arab Saudi Arabia, dipanggil supaya haji, bukan hanya saja anaknya, tetapi kemudian emak bapaknya diangkat dan dipanggil oleh kerajaan Arab Saudi untuk kemudian ikut juga. Karenanya adik-adik coba ikutin saya. Rumus rezeki. Rumus rezeki. Rezeki itu sudah diatur dan terukur. Karenanya jangan pernah takut miskin, takut tidak makan, dan rezeki tidak akan tertukar. Gimana Ustadz caranya supaya rezeki kita brok-brokan? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ar." Kalau seandainya kita sebagai orang tua takut miskin karena anak, maka buang perasaan itu. Kemudian jadilah ibu bapa yang beriman, yang beramal soleh, maka Allah Subhanahu wa taala akan bukakan pintu keberkahan baik dari langit maupun dari bumi. Adik-adik, saya punya cerita, mau dengar? Dulu ada seorang ibu yang punya anak 14. Dari kecil dirawat, dari kecil dididik, dibesarkan.
Kemudian setelah anak-anaknya membesar semua, berumah tangga semua, punya kerja semua. Pas waktu Lebaran, pas waktu Idul Fitri, ternyata anaknya yang 14 ini ngasih amplop, ngasih hadiah sama emaknya. Ternyata setelah dibuka 14 amplop itu, ternyata masing-masing anak ngasih duit 1 juta. Berapa? 1 Jadinya 14. juta. Ternyata emaknya nangis. Kata anaknya, "Mak, kenapa nangis? Ini kan Idul Fitri, ini kan hari bahagia, ini kan hari gembira. Kenapa mama nangis? Kan sudah diamplopin 14 anak masing-masing 1 juta, jadi 14 juta." Itulah katanya, "Saya nyesal kenapa bikin anak 14, enggak 15. Coba 15 jadi 15 juta. Coba 20 jadi 20 juta. Coba 50 jadi 50 juta. Coba tuh." Itulah yang dimaksud nahnu narzuquhum. Aku memberikan rezeki kepada anak-anakmu. Yang dulu yang di Al-An'am 151 itu kepada ma bapaknya dulu. Tapi kalau yang di Al-Isra-nya anak-anaknya dulu yang dikasih rezeki. Baru kemudian emak bapaknya. Karenanya betul kalau ada kasidah. Ilahana ya ilahana yassir lana umurana ilahana ya ilahana bidinina wa dunyana ya fatahu ya razzaku ya fatahu ya razzaku. Sama-sama ilahana ya yassir lana umurana ilahana ya ilahana bidinina wa dunyana ya fatahu ya razzaku ya fatahu ya razzaku. Iya, oke, alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustadz. Silakan, udah ada yang mau nanya? Silakan pertanyaannya. Namanya siapa, pertanyaannya apa? Fadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadila Maulidini dari kelas 12 MA. Afwan Ustadz, saya ingin bertanya, Ya. bagaimana pandangan Ustadz tentang orang yang sudah menikah tapi memutuskan untuk tidak memiliki anak? Sebelumnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Bagaimana kalau ada sepasang suami istri yang sudah menikah, kemudian memutuskan untuk tidak mau punya anak keturunan? Di dalam Islam sama sekali tidak boleh. Karena apa? Karena tujuan pernikahan itu bukan hanya saja ibadah, tetapi tujuan daripada pernikahan adalah memperkembangbiakan atau memperbanyak anak keturunan. Karenanya Rasulullah SAW senang kalau apa? Kalau umatnya banyak anaknya. Makanya nanti adik-adik nih, nanti kalau jadi ibu yang banyak anaknya. Dulu nih zaman orang-orang tua kita ya, nenek kakek, mungkin nenek kakek Kang David juga jarang punya anak tuh 2, jarang. Paling sedikit selosin 12, 13, 14, 15, tapi alhamdulillah semua mereka hidup. Semua mereka sehat. Nih, sekarang 1, 2, 1, 2, 1, 2. Insya Allah lah masalah rezeki mah tenang. Asal kita takwa saja kepada Allah Subhanahu wa taala, selesai. Wa may yattaqillah
Wa may yattaqillah yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka janji Allah yarzukhu min haitsu la yahtasib. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Karenanya urusan rezeki, urusan Allah Subhanahu wa taala. Dan anak sekali lagi anak itu adalah rezeki yang termahal. Apa? Anak, rezeki yang paling mahal adalah anak. Nih, nanti adik-adik yang pesantren di sini atau sekolah dimanapun bilang pulang sama emak bapaknya kalau libur dari sini. Mak, bapak, mohon maaf, Dede belum bisa ngasih duit. Dede belum bisa ngasih kesukaan makanan mama dan bapak. Tapi Dede sekalipun belum bisa ngebahagiain emak di dunia. Dede pingin bahagiain emak sama bapak di akhirat. Dengan apa? Dengan memberikan mahkota yang terbaik kepada emak bapak. Masya Allah. Insya Allah kan semua adik-adik di sini ngapalin Quran semua kan? Insya Allah semuanya bercita-cita untuk menjadi hafiz Al-Quran. Insya Allah bilang emak, kalau di dunia belum bisa nyenengin, nanti Dede di akhirat pingin nyenengin emak bapak dengan mengkalungkan dan memberikan mahkota yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Amin. Makasih banyak Ustaz Hasbi. Kita akan lanjutin lagi. Nanti kita akan ngaji bareng ya. Kita akan ngaji bareng sama Kiai Munawir. Kiai Munawir dalam segmen ngaji yuk. Tapi nanti ya, Ustadz terima kasih banyak Ustadz. Sama-sama. Ini lagi hujan di sini, jadi mohon maaf kalau suaranya agak berisik ya. Hujan itu adalah rahmah ya. Dan ini salah satu waktu mustajab untuk berdoa ya Ustadz ya. Ayo doa dulu. Allahumma. Sayyiban. Sahiban. Nafian. Air hujannya yang pertama diginiin. Air hujannya baru ke muka. Rasulullah biasanya begitu. Kalau ada hujan digini. Baru ke muka. Kenapa? Karena air hujan adalah berkah. Amin. Alhamdulillah baik. Terima kasih banyak Ustadz. Amin. Jangan kemana-mana. Kita akan balik lagi tetap di Cahaya Hati.